Mother's Day, as the name states clearly, is a day to honor the mothers or even those who take part in the role of motherhood. One of the greatest sacrifices a mother can undergo for the child is when they put their life on the line to give birth. However, there are an abundance of other hardships a mother endures that are uncommonly seen by the human eye. A mother figure is crucial for the growth of the child. This section will be the opportunity for mothers to showcase their struggles in raising a child. With the help of the stories from our lovely cast, viewers will sympathize and come to a realization that we need to be more appreciative of our mothers. Hello, welcome. Please introduce yourself. Hai, aku Pasca. Aku seorang mahasiswa umur 20 tahun dan juga pelayanan di Grow Youth. Hai, saya mamanya Pasca, nama saya Kitty. Saya pelayanan di Ibadah Raya 3. Pasca, in your opinion, why is a mother so important to you? Ya, kalau menurut aku, ibu pasti penting banget ya. Kalau secara biologis pasti ibu yang lahir, kita ada di kandungan ibu 9 bulan. Lahir, kemudian juga menyusui. Tapi lebih daripada itu, aku mungkin bilangnya mama kali ya. Mama itu pasti ada dari kita masih bayi sampai sekarang aku 20 tahun ini, menyertai dari secara emosional, juga physically, tapi lebih ke emosi sih. Karena kita kan ngelihat kayak karakter, perasaan itu kita lihat dari seorang mama juga kan. Dan mama juga take role yang penting dalam aku sampai sekarang gitu, gimana aku bisa milih untuk suatu pilihan hidup dari yang hal paling kecil dari baju sampai sekarang bisa milih kuliah di mana, fakultas apa, dan pilihan-pilihan penting dalam hidup aku. Dan aku yakin gak cuma sampai sini sih, tapi kayak seumur hidup nanti pasti mama perannya penting gitu dalam kehidupan aku. Dan juga mungkin mama itu bisa mainkan banyak peran, tapi peran mama sendiri tuh gak ada yang bisa gantiin siapapun itu. Kayak mau mungkin ada yang keluarga terdekat dari aku, kayak seorang wanita juga nggak ada yang bisa gantiin peran mama gitu. Jadi sepenting itulah mama di kehidupan aku. Dan sebenarnya dari hal-hal kecil juga, dari hal-hal menye-menye dari dulu, baju atau celana, sampai sekarang pun aku tuh masih, mama masih take part dalam pilihan aku. Dan aku yakin sih one day, suatu saat itu aku pasti akan harus pilih sendiri ya. Maksudnya ada pilihan-pilihan yang nanti kalau mungkin aku udah berkeluarga, aku udah punya suami, itu pasti udah aku udah ada keluarga sendiri gitu. Tapi aku yakin ya doa mama dan semuanya itu pasti akan selalu menyertai aku sih gitu. Itu sepenting itu, dari hal kecil sampai sekarang 20 tahun perjalanan masih panjang ya. Tapi kuliah dan segala macam mama tuh ada di situ gitu. Bahkan dari hal-hal teknis perkuliahan juga aku apa-apa tanya mama. Jadi sepenting itu. Karena aku ngerasa misalkan di rumah, itu tuh bayangin aja kan aku suka nanya mama di mana, karena walaupun kita nggak ngobrol, tapi presence-nya tuh ada gitu. Jadi kalau nggak ada mama di rumah, walaupun mungkin kita lagi nggak ngobrol atau sibuk masing-masing, itu kerasa gitu. Kalau misalnya nggak ada mama, oh ada nih yang hilang gitu. Gitu sih. Coba. From a mother's perspective, what is the hardest part of raising a child? Wah, kalau membesarkan anak itu sebagai ibu pasti punya tantangan yang macam-macam ya. Karena mulai dari melahirkan ya. Dan kebetulan saya adalah ibu yang bekerja. Jadi yang paling berat adalah meninggalkan anak di saat bekerja. Apalagi anaknya masih bayi, tetapi saat itu kita memang harus itu yang kita lakukan. Yang paling berat mulai dari kecil, dari beberapa hal yang dilakukan adalah mulai dari masih bayi kecil, bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana mereka tiba-tiba sakit. Nah itu membuat kita sebagai orang tua memang harus perhatian. Tetapi yang paling mendasar adalah tidak hanya mereka bayi yang membuat kita ambil bagian untuk mendampingi seorang anak atau membesarkan anak, yaitu sampai pada saat mereka mulai remaja maupun dewasa. Ternyata orang-orang berpikir bahwa
oh anak yang kecil tuh susah sekali pada saat mereka masih kecil. Pada saat mereka dewasa itu ternyata tantangan itu yang lebih luar biasa, karena pada saat dewasa itu mereka sudah mulai dengan pilihan-pilihan hidup, sudah mulai dengan memilih mereka untuk masa depan. Kalau saya masih kecil kita hanya kasih makan, kasih susu, tapi ini mereka sudah mulai bertanya bagaimana memilih teman, bagaimana memilih kuliah yang baik, bagaimana mengambil satu pelayanan. Nah, pasca termasuk anak yang benar-benar mau diarahkan, dalam artian pada saat kita mulai melihat anak sudah mulai dewasa, hal yang paling penting yang saya lakukan adalah memiliki waktu. Waktu yang terpenting adalah waktu. Ternyata waktu itu yang membuat tantangan yang terbesar. Karena saya bekerja, saya melayani dan sambil membesarkan anak. Tapi di masa pandemi ini ada satu ucapan syukur yang saya rasakan di dalam mendampingi anak-anak. Masa pandemi kurang lebih hampir 2 tahun. Tetapi saya bisa melihat perkembangan anak-anak masa remaja, malah sekarang ini lebih bonding, lebih dekat, dan saya melihat bahwa saya punya perasaan anak-anak itu tidak sayang loh sama orang tua karena orang tua bekerja. Saya merasa ada sedikit tertolak, merasa bukan menjadi ibu yang baik, tidak seperti ibu-ibu yang lain. Contoh, waktu mereka masih kecil mereka akan bilang, mama kenapa sih ke kantor? Nggak usah kantor dong, lihat dong kayak ibu ini, kayak ibu A. Bener kan Kak? Iya. Kayak gimana coba? Sampai nangis-nangis kan dulu. Sampai nangis-nangis, mama kenapa sih nggak kayak ibu A, ibu B gitu. Maunya kayak jadi ibu rumah tangga gitu lah. Mau ibu tangga nemenin, terus habis itu jemput gitu. Terus saya cuma bilang, mama nggak bisa seperti itu sayang, suatu saat kalian akan mengerti. Setelah mereka mulai remaja dewasa, akhirnya mereka bisa bilang begini. Itu satu statement yang membuat seorang ibu bahagia adalah, mah ternyata pemikiran kita salah, ternyata mama kerja aja. Karena ternyata mama, kita bangga dengan mama. Hal seperti itu yang membuat saya merasa diterima di antara berat, tapi akhirnya bisa melalui dan akhirnya bisa menjadi sahabat finally. Kemarin kan aku sempat bilang juga yang kayak, mama kayak keren banget ya, aku aja bagi-bagi kayak kuliah sama pelayanan sama yang lainnya itu aja susah, tapi waktu lihat mama ngurus catering lah, kerjaan kayak masih nggak ada ngeluh gitu loh. Iya, ya benar. Karena memang mungkin mereka tidak pernah melihat bagaimana saya bekerja, tapi setelah hampir 2 tahun bekerja di rumah, jadi mereka bisa melihat saya bekerjanya tuh all out, bisa mendampingi mereka. Dan ada satu jawaban doa dari anak-anak adalah, mama kapan sih bisa kerja tapi di rumah? Jadi kita ada, dan ternyata ya 2 tahun ini kita luar biasa, kita bisa memanfaatkan bersama ya. Jadi seperti yang sudah terhilang, tapi akhirnya Tuhan kasih waktu itu, dan itu menjawab semua apa yang menjadi keraguan sebagai orang tua juga, dan anak-anak juga merasa happy. Kalau tadi Pasca bilang, mama kenapa mama ada di mana? Saya cuma mau ke kamar mandi aja, ditanya mama ada di mana. Karena mereka mau tuh walaupun nggak kemana, walaupun nggak pergi, mereka maunya tuh walaupun nggak ketemu, mereka ada di atas, saya di bawah, tapi mereka mau tuh saya ada di rumah gitu. Jadi presence-nya ya. Iya. Itu ya. And in the future, Pasca, become a mother of her own. Any advice that you would give to her? Jadi orang tua itu jadi orang tua itu nggak mudah ya, kecuali kalau hanya untuk lahirkan itu ya mungkin orang bilang ya sudah lahir, tetapi enggak. Kehidupan itu jalan mulai dari kita menikah. Yang terpenting sebagai istri dulu harus taat pada suami, karena dia adalah imam keluarga. Itu yang utama. Dan kalau jadi mama, benar-benar harus
ada pada saat mereka dalam keadaan apapun, ya, walaupun ada hal-hal yang mama nggak bisa kasih contoh, ada hal-hal mama juga tidak bisa menemani, tapi Paskah harus benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi suami dan anak-anak. Dan yang terpenting adalah doa ibu yang paling penting, nak. Doa ibu, ya. Bawa anak-anak itu kepada Tuhan. Itu yang utama. Bawa pengenalan mereka kepada Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini lihat mama, kalau sama papa, kalau pos kakak sama adik untuk doa terus, setiap malam kita harus ada mesbah, terus kemudian ambil pelayanan. Selain kita memang ingin memberkati atau mengenlarge kapasitas kalian, tetapi itu membuat pagar-pagar sebagai anak untuk terus dekat kepada Tuhan. Jadi dan sebagai ibu jadilah teman kepada anak-anak sehingga mereka bisa cerita semua, ya, bisa. Jadi kita bukan menjadi orang kedua di dalam rumah tangga, dalam keluarga, tapi kita menjadi adalah orang yang pertama yang didatangin oleh anak untuk menceritakan banyak hal. Itu sih, ya. Jadi semangat sayang, ya, kamu pasti bisa. Thank you. It's very touching. Love hearing your story. Can we end this with a hug? Yes. A parent is essential in the life of their children, especially when they are in their youth. They provide us strength and encouragement in the midst of our hectic agenda. However, we tend to take them for granted and believe that we are able to do things from just our own strength. Through this project, we would be able to showcase the deep love and bond between the parent and the child needed to complete one another. We would also use the opportunity to thank our parents for their sacrifices and suggest advice as we, in the future, will also become parents of our own.